Bayangkan Anda sedang berada di bank, lalu Anda hanya ingin mencetak buku tabungan, tapi antriannya panjang. Proses berulang dan informasi yang diberikan berbeda-beda di tiap loket. Rasanya melelahkan, bukan? Sekarang bayangkan skenario berbeda. Anda datang ke petugas, langsung tahu kebutuhan Anda, lalu prosesnya cepat, lalu tanpa langkah yang tidak perlu, dan Anda keluar dengan senyum yang puas. Apa yang membedakan keduanya? Jawabannya seringkali ada pada satu pendekatan, yaitu adalah lean thinking. Halo rekan-rekan, selamat datang di modul pertama course pengantar Lean Thinking dalam layanan jasa. Saya Nova Pangestuti, dosen Industrial Engineering BINUS Online University, dan pada modul kali ini kita akan membahas hubungan antara Lean Thinking dalam dunia layanan jasa. Lean Thinking adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada penciptaan nilai value dari sudut pandang pelanggan dengan cara menghilangkan pemborosan dan mengoptimalkan proses kerja. Walaupun lahir di dunia manufaktur, prinsip-prinsip Lean Thinking ini terbukti sangat relevan, bahkan krusial di sektor jasa, di mana interaksi langsung dengan pelanggan, variasi permintaan, dan kebutuhan akan kecepatan serta kualitas menjadi tantangan yang utama. Mengapa Lean Thinking penting di sektor jasa? Jawabannya adalah karena faktor ini punya karakteristik yang unik. Variabilitas permintaan yang tinggi, lalu keterlibatan pelanggan secara langsung, serta ketergantungan pada people dan proses informasinya. Di tengah tantangan ini, Lean Thinking hadir untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, efektif, dan juga berorientasi pada pelanggan. 5 alasan utama penerapan dari Lean di sektor jasa. Yang pertama adalah mengurangi pemborosan yang tak terlihat. Lalu yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, mendorong budaya perbaikan berkelanjutan continuous improvement. Dan yang terakhir, meningkatkan kapabilitas serta kepuasan karyawan. Contoh penerapannya adalah misalkan di perbankan, rumah sakit, pendidikan, pariwisata, hingga transportasi. Pemborosan sering muncul dalam bentuk waktu tunggu, proses yang berulang, informasi yang tidak jelas, atau layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lean akan membantu organisasi untuk mengidentifikasi nilai yang benar-benar penting bagi pelanggan, lalu memetakan dan memperbaiki alur proses layanan, serta membangun budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh lini organisasinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Lean Thinking telah mengalami transformasi yang signifikan dalam penerapannya di sektor jasa. Tidak lagi hanya diterapkan di lantai produksi, Lean kini menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi kualitas dan pengalaman pelanggan di berbagai industri jasa seperti kesehatan, perbankan, pendidikan, pariwisata, pelayanan publik, hingga layanan digital. Customer-centric Lean itu berfokus pada kebutuhan pelanggan sebagai inti perbaikan. Lalu ada digital Lean service, integrasi Lean dengan otomatisasi data analitik dan juga digital tools. Lalu ada Lean as culture, di mana Lean ini bukan sekedar alat, tapi budaya kerja yang mendorong inovasi dan juga kolaborasi. Dan yang terakhir ada service blueprint and Lean UX, merancang layanan berbasis integrasi digital yang agile, adaptif, dan juga berbasis data pelanggan. Dari pembahasan ini jelas bahwa penerapan Lean Thinking di sektor jasa bukan lagi sekedar tren, tapi melainkan kebutuhan yang strategis. Dunia layanan modern menuntut kecepatan, personalisasi, dan juga efisiensi yang tinggi. Organisasi jasa yang sukses adalah mereka yang mampu menciptakan nilai, mengurangi pemborosan, serta bisa beradaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Mari kita tidak hanya menjadi pelaku layanan, tapi kita juga bisa menjadi arsitek perubahan. Dengan memahami dan juga menerapkan Lean Thinking, kita dapat merancang layanan yang efisien, responsif, dan juga bermakna bagi pelanggan. Dan teruslah belajar, bereksperimen, dan berinovasi karena masa depan layanan ada di tangan mereka yang mau bertransformasi. Demikian video kali ini, selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.